Erasi Monora. Mitos satu fakta 1NRFE Dual VVTi. Gimana caranya buat bikin kencang? Banyak. Dia bener-bener nyumbat intake-nya sampai di saluran intake itu sisa satu lobangnya tuh cuma sisa satu jempol doang waktu itu. Itu dari semua mobil yang gue pegang, gue cuma lihat satu itu ya. Jadi maksudnya mungkin itu yang aneh doang. Mobilnya imut-imut bro, cuma 1000 cc, 3 silinder. Kecilnya kayak begitu, bodinya kaleng kerupuk sehingga entengnya minta ampun. Ban mobil tipe Eco apakah benar bisa bikin mobil lebih irit? Enggak! Tipe Eco itu yang irit bannya, bukan mobilnya yang irit. Ini salah konsep nih. Nggak nyaring bos, lu kira telur lu saring pakai saringan stainless steel. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Mitos fakta nomor 37. Udah nomor 37 aja nih. Kalau lu orang ada pertanyaan-pertanyaan tentang mitos fakta, tentang menang mending atau stabil, silahkan dipakai hashtag yang appropriate dan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Regan, mitos atau fakta blow by gas mobil diesel common rail yang diarahkan kembali ke saluran udara mesin akan merusak mobil dalam jangka panjang, misalkan menyumbat saluran. Iya sih. Gua nggak pernah ngeliat yang sampai parah, sampai kesumbat parah ya. Waktu itu cuman pernah satu kali ngeliat di Chevrolet Captiva. Cuman menurut gua itu gara-gara kemungkinan orangnya nggak pakai oli yang sesuai untuk si mesin Chevrolet Captiva diesel ini. Dia bener-bener nyumbat intake-nya sampai di saluran intake itu sisa satu lobangnya tuh cuman sisa satu jempol doang waktu itu. Itu dari semua mobil yang gua pegang, gua cuman lihat satu itu ya. Jadi maksudnya mungkin itu yang aneh doang. Kalau yang lain-lain sampai menyumbat mungkin nggak, cuman bikin kotor iya. Jadi kayak intercooler, kayak selang pipa-pipanya gitu, itu akan kotor karena namanya blow by gas mengandung uap dari si oli itu sendiri. Kalau olinya lu pakai tidak sesuai spek atau coolant lu juga sudah tidak mendinginkan sebagus itu, oli akan menguap dan penguapan oli itu akan diserap masuk, otomatis mereka akan nempel di dinding-dinding. Nah, kalau cuman oli doang nggak ada masalah biasanya. Kalau filter lu juga sobek, kotor atau sebagainya, dia akan masuk debu juga. Nah, oli plus debu itu yang kita nggak mau. Kalau oli doang masih bisa kebakar, oke lah ya itu. Oli plus debu itu yang kita nggak mau. Varia bla bla bla, Varisar bla bla bla. Pintas fakta mobil dengan cc 1300 lebih boros dari yang 1500, 1800 dan 1000 dan 2000. Ketika perjalanan jauh penumpang tidak overload, kecepatan stabil. Contoh Avanza 1300 akan lebih boros dari CR-V yang 2000 cc dengan penumpang 6 orang plus 1 supir. Kalau cerita boros atau tidak, balik lagi tergantung sama bebannya. Beban active load sama dead load. Maksudnya active load sama dead load, penumpangnya berapa sama beban mobil itu sendiri. Avanza 1300 cc dengan satu supir dan mobilnya akan lebih ngirit daripada CR-V 2400 cc dengan satu supir dan mobilnya. Itu udah pasti tuh bro. Itu kita garis bawahi dulu. Tapi ketika Avanza 1300 cc itu suruh bawa 6 penumpang sama dengan CR-V itu suruh bawa 6 penumpang, kemungkinan besar akan sama itu konsumsi BBM-nya. Jadi kalau gue bilang sih tergantung ya, maksudnya kenapa kok gue bilang si Suzuki Karimun Wagon R adalah mobil yang paling ngirit hari ini. Mobilnya imut-imut bro, cuma 1000 cc, 3 silinder. Kecilnya kayak begitu, bodinya kaleng kerupuk sehingga entengnya minta ampun. Ya otomatis dapat 1:21. Kalau lu cerita ngirit, kan kita cerita ngirit gitu loh. Kalau lu cerita nyaman dipakai dan keren-kerenan ya jangan beli itu bro, beli yang lain. Power Man Up. Mitos fakta menurut buku panduan ganti oli mesin Pajero setiap 3000 km per 3 bulan. Namun di kemasan olinya mobil Delva 10.000 12 bulan. Jadi ikut yang mana? Oke. Kalau gue bilang oli itu lu ngikutin si panduan si yang bikin oli. Jadi oli itu kalau lu beli di luaran otomatis kan lu ada merek-merek yang berbeda. Nah, kalau oli yang bagus itu memang 10.000 km atau 12 bulan. Seperti yang gue sudah bilang sering kali, oli 9 Circle juga sama, 10.000 km atau 12 bulan. 12 bulan itu karena oksidasi, 10.000 km itu karena panasnya di Indonesia dan humidity-nya. Jadi lu ikutin yang si manufacturer olinya aja. Yang penting lu jangan kena oli palsu ya. Gue garis bawahi lagi, yang penting lu jangan kena oli palsu ya. Blue Bottle, mitos atau fakta mobil hybrid kalah akselerasi dengan mobil EV. Ya iya, semua mobil combustion akan kalah dengan mobil EV. Akan kalah, karena kalau lu udah pernah belajar step motor, itu yang namanya motor listrik ya, motor listrik, itu ketika lu lihat grafik torsinya itu instan bro. Jadi secara teori,
si motor listrik bisa akselerasi dari 0 ke 100 itu akselerasinya langsung dia top akselerasinya itu instan. Jadi bukan naik pelan-pelan seperti grafik yang di internal combustion engine. Jadi kalau lu cerita tarikan, EV nomor 1 bro. Itu nggak ada yang ngalahin sampai hari ini. Jadi EV bisa-bisa aja tinggal tergantung motornya lu bikin segede apa, baterainya segede apa, gear ratio-nya seberapa, tapi EV akan selalu menang dari sisi torsi ya. Warna boot, mitos atau fakta Grand Vitara ada penyakit bawaan overheat yang bikin crack di head. Lebih parahnya silinder piston, penyakit bisa timbul kalau mobil digeber di lebih dari 4000 RPM. Menurut gua enggak sih. Semua mobil sudah didesain sesuai dengan mobilnya. Hanya saja ketika seiring berjalannya waktu, orang-orang ini melupakan bahwa yang namanya pendinginan mobil itu penting. Misalnya nih, termostatnya mampet, atau water pumpnya juga udah kurang bagus, radiatornya udah banyak berkerak kotorannya juga, terus terlebih-lebih orang yang isi air radiator dengan air biasa atau air AC itu juga parah. Jadi kalau misalkan lu isi dengan coolant, terus semua komponennya sehat, gua yakin nggak akan ada masalah. Danang Garyaldi, katanya mesin Suzuki Grand Vitara 2006 suka makan oli, apa bener? 2006 Grand Vitara, kayaknya sih enggak sih. Kayaknya sih enggak sih. Kalau sering makan oli, lu cek OCV valve sama lu cek blow by gas deh. Kayaknya sih enggak sih. Dia 10% sih wajar sih. Atau mobil lu kepanasan atau olinya jelek, itu bisa menjadi salah satu faktor lah ya. Ralon, mitos satu fakta tentang oli. Kenapa oli untuk motor di luar negeri bisa tahan lama dan bisa pemakaian 5.000 km lebih baru ganti, sedangkan Indonesia hanya 2.000 km aja? Apakah beda kualitas atau ada penjelasan lain? Oke, gua mengambil garis besar aja ya. Oli di luar negeri, harga olinya yang lu bandingkan di sini sama harga oli yang 2000 km yang lu bandingkan di sini, harganya berbeda jauh ketika lu bandingkan apple to apple secara dolar ke dolar. Jadi kayak misalkan nih, oli motor yang lu ngomong nih 2000 km, oli motor sekarang berapa sih? 70.000 ya? 60.000, 70.000 kan? 60.000 berarti kan 1, 2, 3, 4 dolar. Dimana oli motor di luar negeri itu 20 dolar bos. Jadi untuk apple to apple, 4 dolar sama 20 dolar lu bandingkan, ya jelek yang 4 dolar. Jadi lu understand what I mean ya. Balik lagi, ada harga ada barang. Karena kalau oli motornya yang di luar negeri dia speknya lebih tinggi dan dia ada minimum standar, sebenarnya mereka punya standar minimum spek. Makanya mereka harganya bisa di 20 dolar. Dimana yang di Indonesia 4 dolar karena speknya spek orang-orang di Indonesia. Kalau lu kasih oli motor harga 20 dolar, mindset bos yang bayar bos di Indonesia bos. Bukannya apa sih? Emang iya. Jadi kalau lu tanya quality ya obviously berbeda. Erasi Monora, mitos satu fakta 1 NRFE Dual VVTi. Gimana caranya buat bikin kencang? Banyak. Udah pakai unit chip tes dyno jadi 123, torsi jadi 158. Ya udah bagus kan? Sebenarnya kalau lu mau bikin kencang engine banyak ya ceritanya ya. Cuman lu nggak boleh. Kemarin gue baru dari tempat teman gue ketemu bapak-bapak yang upgrade Innova-nya dengan upgradean gado-gado. Sehingga dia akhirnya, Innova diesel ya kita cerita ya. Akhirnya dia spend more money untuk horsepower yang sangat sedikit sekali penambahannya. Dia spend lebih dari 25 juta dari Innova, bukan Reborn, Innova KD ya. Innova 2KD, bukan Reborn, Matic. Itu dia spend 25 juta lebih hanya dapat 212 horsepower on wheel. Jadi menurut gua itu kebanyakan. Nah, jadi cara untuk naikin horsepower itu bisa banyak sekali. 1 remap, 2 knalpot, 3 coil, intake, stud-nya, kemudian si pulinya lu ganti. Itu bisa bermacam-macam. Cuman saran gua lu jangan gado-gado. Lu cari satu orang yang memang sudah biasa upgrade itu, lu tanya, gua spend berapa untuk dapetin horsepower jadi berapa. Itu bisa kok ditanyain. Maksudnya ketika kita nih mau upgrade, waktu itu kan kita punya 2KD ya, Matic, kita ganti turbo dan segala macam. Hari ini dapat 368 ya horsepower ya on wheel. Jadi itu bisa, maksudnya itu bisa karena kita udah biasa, jadi kita tahu nih, oke, lu ganti ini tuh kira-kira tuh dapatnya sekian gitu loh horsepowernya. Nah, itu bisa dikira-kira kok. Horsepower otomatis kita nggak mungkin dapat fix ya, karena kan kondisi ya berbagai macam. Cuman kan range kan bisa dapat. Misalnya nih, kalau untuk kelas mesin 2KD lu mau dapetin 290 sampai 300 horsepower. Itu kita ngerti tuh, oke, apa aja yang harus diganti, kemudian apa sampai apa, itu ngerti itu gitu loh. Jadi kalau gua saranin sih lu cari orang yang beneran ngerti. Unit chip plus apa tuh? Tes dyno, ya. Yeah. Berarti unit chip doang kan, injektor nggak lu ganti, filter nggak lu ganti, koplingnya nggak lu ganti, plat koplingnya sama kampas koplingnya, kemudian pulinya nggak lu ganti, kemudian knalpotnya belum lu ganti, kemudian si coil sama busi juga lu belum ganti, itu masih bisa remap juga, itu ceritanya masih panjang bos. Kalau lu mau naikin bisa, tapi kalau lu tanya horsepowernya bisa jadi berapa, ya paling juga deket-deket 140 lah.
NA bos, lu mau apain bos? NA paling deket-deket 140 lah, itu juga lu udah spend money-nya udah gede itu untuk dapetin 140. Jadi ya, dan mobilnya juga enteng banget kan, harusnya sih udah oke sih. Ilham Pratama, mertua punya Panther 2009 keluar asap di dipstick oli, apakah mesin ngobos? Enggak, semua dipstick oli pasti keluar asap. Cuman seberapa gede asapnya, nggak boleh terlalu gede memang. Rekomendasi coolant yang bagus untuk si Panther, coolant 9 Circle bagus kok untuk semua mobil. Grand Shift, apakah boleh mencampur coolant berbeda merek? Saran gue tidak. Coolant kalau bisa lu pakai satu merek aja, karena kalau misalkan lu campur-campur beda merek, takutnya chemicalnya berbeda, jadi ada yang mengendap. Gue cuma takut endapan, Pak. Jadi kalau chemical A sama B kalau nggak cocok, gue cuma takutnya ketika dipanasin dia persipitasi atau mengendap. Nah, endapan itu yang nggak boleh tuh. Mitos atau fakta, ban mobil tipe Eco apakah benar bisa bikin mobil lebih irit? Enggak. Tipe Eco itu yang irit bannya, bukan mobilnya yang irit. Nih, ini salah konsep nih maksudnya nih. Iya kan, yang irit bannya bro. Jadi maksudnya nih, kalau lo beli ban Michelin yang emang tipenya tipe grip, itu biasanya setahun sekali habis tuh bannya tuh. Bannya ya, threadnya yang habis ya. Nah, tapi lu bawa mobilnya seneng banget. Itu mobil bakalan nempel sama lantai, nempel sama jalan, nempel banget. Tapi karena komponnya lunak, dia boros. Nah, ban yang tipe Eco itu maksudnya komponnya dibikin keras. Supaya apa? Supaya perbandingan antara keras dan lunaknya itu seimbang, supaya dia nempel nih di jalan, tetapi juga nggak cepet habis. Poinnya di situ. Jadi yang ngirit sebenarnya bannya, bukan mobilnya. Ini ilmu dari mana lagi? Beli ban Eco yang ngirit BBM-nya. Ngaruh gitu. Erika Jah, mitos atau fakta kok apa benar pakai filter udara mesin yang stainless steel lebih ngirit dibanding yang biasa, tapi TB lebih cepet kotor juga. Aduh, ini temen gue yang jual bos, gue nggak berani terlalu banyak komentar deh. Yang jelas sih gue nggak suka sih pakai yang stainless. Kenapa? Nggak nyaring bos. Lu kira telur lu pakai saringan stainless steel? Aldi Maulana Triato, apakah CVT Brio sama dengan BRV, Just, HRV, dan kawan-kawan? Kalau iya berarti harusnya beltnya lebih tahan karena bobotnya Brio jauh lebih ringan. Yes, betul. Jadi di dalamnya Brio, BRV, Just, HRV, dan kawan-kawan itu mirip-mirip. Di mana ukuran beltnya juga mirip-mirip sama. Makanya kenapa kalau di Domo Transmisi Anda lihat lebih banyak HRV. Anda lihat lebih banyak HRV karena bodinya lebih berat dengan belt yang sama. Brio jauh lebih sedikit ya, bukan nggak ada ya, jauh lebih sedikit karena memang bodinya jauh lebih enteng dengan torsi yang lebih rendah dengan belt yang sama. Nah, makanya itu bener banget. Intinya sih lu kalau pakai CVT jangan terlalu lu bejek-bejek lah. Maksudnya lu bejek boleh sekali-sekali, cuman lu harus ingat itu belt. Nah, ketika kilometer lu udah 120.000, lu harus udah mulai sisihin nih, cicilin nih sedikit-sedikit nih untuk jaga-jaga kalau belt itu putus. Itu pun kalau gue lihat ada yang Honda Jazz 70.000 udah putus. Gue juga lihat ada yang Honda Jazz 200.000 baru putus. Jadi maksudnya ini benar-benar tergantung sama berapa sering lu ngebejek-bejek itu mobil, kualitas olinya sama panas oli. Nah, jadi gini, kemarin kita ada bikin oil cooler untuk semua CVT, di mana itu penting banget. Ketika lu pasangin oil cooler, itu suhunya akan lebih drop dan si oli itu akan lebih bagus ngelumasinnya. Di mana Indonesia kan kita asumsi panas. Nah, dan itu juga udah dikonfirmasi sama guru gue yang baru kita datengin lagi dari Australia. Dia memang asosiasi tukang bikin transmisi gitu kan. Jadi dia juga bilang, lu pasangin oil cooler itu umur transmisi lu akan jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Itu bener banget, makanya kan kenapa kita masukin. Dan semua mobil-mobil gue akan gue pasangin sih, terutama yang CVT sih, karena gue cukup takut juga. Untuk yang CR-V, kelasnya CR-V, Odyssey, Accord, itu dia beltnya beda. Dia lebih besar dan lebih tebal, makanya jarang kita lihat dia jebol. Akan lebih sering kita lihat jebol untuk HRV, karena bodi lebih gede, ban lebih gede, gearbox lebih kecil. User Enterprise, Daihatsu Alia terbaru, 1200 liter, 1200 cc, average-nya bisa 130, 133. Nggak mungkin. 130 itu sebuah angka yang sangat sulit lagi di-achieve. Yang paling ngirit, yang pernah gua tahu itu BMW diesel. Itu pun cuman 1:24 sampai 26. Iya, dan kalau bensin itu ya itu Karimun Wagon R yang tadi gua bilang. Itu bisa sampai 1:23, 1:21, itu normal dia. Kalau 1:30, either MID lu salah atau jalanannya turun mulu. Lu ngukurnya jalanan turun gunung gitu kan, nggak boleh begitu. Nggak mungkin. 1:30 itu extremely impossible to achieve itu. Gua udah lihat semua mobil yang diesel, karena kalau yang BMW diesel kita ngetesnya dari Jakarta ke Jogja balik lagi. Jakarta-Jogja balik lagi dia cuman sedikit banget, cuman turun 1/4 ya. Itu gila banget sih itu sih emang sih.
Jadi, kalau AC kita ada perawatan AC di dokter mobil. Kalau mesin mobil lu boyo atau blow by gas lu gede, menurut lu boleh bawa. Apalagi kalau mobil diesel, kita juga ada tune up mobil diesel khusus. Kalau hybrid, kita juga ada Domo Hybrid untuk bisa tune up mesinnya dan si baterainya juga kita bisa servis. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk dokter mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.